Tidak ada di dalam undang-undang pemilu itu bahwa partai dikasih data warga berupa nama dan alamat itu dengan tujuan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran kampanye. Itu tidak ada. Setiap orang yang dengan sengaja atau melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dimaksud pasal 65. Pasal 65 itu tentang rincian data pribadi, ayat 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu PSI Jakarta. Mendapatkan kritikan tajam dari netizen karena mengirimkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye ke rumah warga tanpa seizin warga yang bersangkutan. Setelah diklarifikasi oleh media termasuk di beberapa media nasional, alasan PSI adalah mereka mendapatkan data nama dan alamat itu dari KPU sebagai data pemilih tetap atau DPT. Merujuk kepada Undang-Undang Pemilu, terutama di pasal 208, memang di sana diatur kewajiban KPU Kabupaten Kota untuk menyerahkan salinan DPT kepada partai politik peserta pemilu. Nah, akan tetapi penyerahan data itu hanya untuk aspek transparansi dari penyusunan DPT, sekaligus juga fungsi partai politik peserta pemilu untuk melakukan penyaringan atau verifikasi apabila para anggota partai politiknya belum termasuk atau belum didaftarkan sebagai DPT. Nah, aspek penyalahgunaan data ini akan kita bahas dengan narasumber yang kompeten. Ada Bang Alamsyah Saragih. Saya kasih sedikit gambaran mengenai siapa Bang Alamsyah Saragih. Bang Alamsyah pernah menjadi Ketua Komisi Informasi Pusat pada tahun 2009 hingga 2013 dan kemudian juga pernah menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016-2020. Nah, di saat posisinya ada di KI dan Ombudsman, ini biasanya dua lembaga ini agak galak nih, ya, mengawasi, menjalankan fungsinya. Ya, ini yang kita sajikan kepada sahabat integritas adalah narasumber yang sangat kompeten untuk membahas soal ini. Bang Alam, apa kabar? Baik, Arman. Terima kasih sudah diundang ke kanal Revisi. Iya Bang, ini kanal untuk menyuarakan ya sikap kritis kita sebagai warga negara ya atas berbagai hal yang terjadi baik pada konteks pemilu, non pemilu ya. Akan tetapi hari ini karena kita lagi rame soal pemilu, kita arahkan ke sana. Nah, itu salah satunya yang tadi sudah saya sampaikan Bang sebagai intro. Ada komentar dulu Bang soal ini. Ya. Terkait dengan PSI ini Bang yang menyalahgunakan data pemilih untuk mengirimkan bahan kampanye. Kemudian kan kalau kita mau menyatakan menyalahgunakan itu pasti kan dia melakukannya dengan lawful apa enggak ya. Apakah dia menggunakan data tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, kira-kira begitu. Nah, pertama mungkin kan kita harus lihat dulu data yang digunakan ini apakah masuk data pribadi atau tidak ya. Nah, ada dua undang-undang yang relevan untuk ini, plus satu lagi adalah undang-undang admin dukcapil. Nah, undang-undang pertama itu adalah undang-undang tentang keterbukaan informasi. Kemudian ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, dan terakhir adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang wajibkan tentang kerahasiaan data kependudukan. Nah, memang KPU itu menyerahkan satu data berupa nama, RT, RW dari orang-orang tertentu ya yang ada di situ, alamat
itu menjadi jelas. Kenapa? Karena memang selama ini kan dikhawatirkan tidak ada akuntabilitas dari KPU kepada peserta pemilu. Maka kemudian partai-partai dinyatakan berhak untuk mendapatkan data itu. Persoalannya memang di pengaturannya itu tidak ada ketentuan semata-mata hanya digunakan untuk alat verifikasi. Itu tidak ada ketentuan itu. Saya juga tidak mengerti ya kenapa kadang-kadang orang abai dengan memang di Indonesia itu data pribadi itu memang barang yang masih dianggap asing ya. Orang di Indonesia itu kan menganggap mengetahui identitas seseorang tanpa izin dari orang yang punya identitas itu dianggap hal yang biasa. Kedua, kultur kita itu agama ditanya boleh gitu ya. Tempat tinggal terakhir bahkan tampaknya dianggap bukan hal yang rahasia atau wajib dilindungi, kecuali belakangan orang bilang ini tidak boleh. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan. Nah, esensinya kan kita juga harus bertanya, apakah kalau alamat seseorang berikut namanya dikombinasikan, maka kemudian itu tidak bisa disalahgunakan? Ya bisa. Nah, ukuran penyalahgunaan itu apakah sesuai dengan tujuan dari pemberian data tersebut yang sudah diatur oleh undang-undang tertentu. Tidak ada di dalam undang-undang pemilu itu bahwa warga partai dikasih data warga berupa nama dan alamat itu dengan tujuan untuk menjadikan mereka sebagai sasaran kampanye. Itu tidak ada. Itu satu faktor ya yang harus diperhatikan. Kemudian polemiknya tentunya akan bertanya, orang dari mana data ini? Kami dapat dari KPU dan itu sudah diperbolehkan. Nah, pertanyaannya, undang-undang itu tidak mengatur untuk menggunakan data pribadi yang diserahkan oleh KPU sebagai sasaran dari kampanye, tapi hanya sebagai sasaran dari verifikasi. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah itu masuk dalam kategori data pribadi? Nah, kalau pakai undang-undang KIP memang tidak eksplisit ya. Tapi kan kalau kita tahu alamat orang, kita bisa melihat aset seseorang yang berupa rumah misalnya, itu juga bisa masuk pelanggaran terhadap kerahasiaan pribadi yang ada di Undang-Undang KIP pasal 17 huruf A. Karena rumah itu merupakan representasi dari kekayaan, kita bisa menaksir kekayaan tertentu dari orang lain. Nah, kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi lebih parah, karena data pribadi itu termasuk salah satunya adalah identitas seseorang. Saya mungkin bacakan ya apa yang maksud dengan data pribadi. Silakan. Data tentang orang, perseorangan, jadi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Nah, kalau sudah alamat dan nama dikombinasi, itu kan mengetahui tentang posisi kediaman seseorang. Kalau kita mau menanyakan itu kan kita harus membutuhkan kesediaan dari yang bersangkutan. Karena di Undang-Undang KIP juga dinyatakan bahwa kerahasiaan itu tidak berlaku sepanjang yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis. Saya tidak yakin semua warga memberikan persetujuan tertulis kepada KPU untuk boleh memberikan data-data tersebut ya kepada partai politik dengan tujuan apapun. Kira-kira begitu. Nah, kalau begini, maka sebetulnya besar kemungkinan terjadi pelanggaran. Saya yakin kalau ditanya apakah itu memang KPU itu punya bayangan bersama DPR pada saat menyusun undang-undang dan KPU pada saat menyusun peraturan KPU, punya bayangan bahwa memang mau memfasilitasi partai untuk melakukan kampanye langsung rumah-rumah berdasarkan DPC. Saya yakin tidak, gitu ya. Nah, ini yang menurut saya terlalu berlebihan dan mungkin mungkin juga tidak tahu, gitu ya, dari partai bahwa ini adalah sebuah tindakan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang kalau kita lihat sanksinya ya, Adnan, ya, sanksinya itu cukup berat kalau pakai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya bacakan sedikit tentang sanksi.
Nah, sanksi yang pertama itu di pasal 67 ya, bab 16. Ketentuan pidana di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana setiap orang, pasal 1, dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ke orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana maksud pasal 65, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi kalau itu sampai menimbulkan kerugian, maka orang tersebut yang mengumpulkan data tersebut bisa terkena pidana. Nah, pasal keduanya, ayat kedua dari pasal 67, setiap orang yang dengan sengaja atau melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dimaksud pasal 65. Pasal 65 itu tentang rincian data pribadi, ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Kalau tadi 5 tahun penjara dan denda, dan denda paling banyak 5 miliar. Kalau yang ini 4 tahun dengan denda bisa sampai 4 miliar. Nah, bedanya yang pertama itu menimbulkan kerugian, yang kedua ini bukan persoalan menimbulkan kerugian, tapi mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Mengungkapkan ya. Itu juga sudah kena sanksi. Nah, yang ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Ini agak dekat ya, tindakan PSI dengan pasal 67 ayat 3 ini. Jadi menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Kira-kira begitu, bukan sekedar mengungkapkan ya, katakanlah dia tidak mempublikasikan, tapi dia menggunakan data pribadi yang bukan milik dia dan dilakukan secara melawan hukum. Nah, itu kemudian harus dibuktikan apakah dia menggunakan data pribadi itu sesuai dengan tujuan dari peraturan KPU itu. Kalau KPU itu menyatakan bahwa tujuannya adalah memberi kebebasan semua partai untuk mengeksploitasi data sebagai instrumen kampanye, nggak ada masalah. Tapi kan tidak. Ya, peraturan KPU itu kan tujuannya untuk akuntabilitas. Bahwa hubungannya mengirim foto-foto kandidat atau foto-foto partai ke alamat orang tersebut dengan akuntabilitas. Nggak ada kan? Ya, agak fasih menurut saya. Jadi itu yang tentunya kalau itu mau diproses, ya saya belum pelajari sedikit nih delik aduan atau delik dulu, tapi tampaknya harusnya aduan karena menyangkut harus ada orang yang merasa bahwa datanya digunakan secara melawan hukum dan dirugikan ya. Ketentuan lain itu menyangkut tentang penyalahgunaan data ya. Nah, satu lagi yang menarik di pasal 70 itu, dalam hal tindak pidana sebagaimana maksud pasal 67 tadi, dilakukan oleh korporasi, partai itu mirip korporasi ya. Ya. Misalkan dengan korporasi, hukumnya, dia bukan badan publik seperti di ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau di Undang-Undang KIP disebut badan publik, tapi kalau di sini tidak. Badan publik di sini hanyalah lembaga negara kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, karena dia korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan atau korporasi yang bersangkutan. Jadi, pidana itu bisa berupa pidana denda terhadap korporasi, dan kemudian ada juga kemungkinan sampai pada perampasan keuntungan atau manfaat atau kekayaan yang diperoleh dari data tadi. Ini biasanya penyalahgunaan oleh perusahaan ya untuk data-data pribadi. Dan yang menarik itu juga sampai pada pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan dan pembayaran ganti rugi, bahkan sampai kita yang TAIS adalah pembubaran korporasi. Hati-hati sekali.
Baik kalau tiba-tiba setelah ada yang melaporkan dan diputus bebas, selesai pemilu, partai itu dibubarkan. Nah, karena kejadiannya di Jakarta, masa tidak boleh ada beroperasi di Jakarta, kan mengerikan. Nanti ada anggota legislatif tanpa partai. Tanpa DPD misalnya. Nah, ini menurut saya sebetulnya adalah perilaku ya di itu kadang-kadang saya nggak ngerti kecerobohan, kebodohan atau arogansi, saya nggak paham, nggak bisa kita tuduh sembarangan. Tapi yang paling penting menurut saya kalau mereka pada saat itu berkonsultasi pada anggota mereka yang mengenali hukum, itu tidak akan terjadi, atau bahkan kepada divisi hukum di partai tersebut. Saya nggak ngerti juga apakah partai tersebut sudah memiliki satu departemen spesifik untuk melakukan advice hukum terhadap tindakan-tindakan partai politik. Kalau tidak, ya ini partai mengerikan ya, tidak memiliki Kan partai anak muda, Bang. partai ya. Kan partai anak muda. Ya, anak muda juga banyak ahli hukum yang juga muda dan pintar. Tapi ya sudah lah. Saya sih belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi apa yang saya sampaikan barusan hanyalah beberapa kemungkinan yang tentunya kalau kita ingin memastikan dugaan tersebut apakah memang ada tindakan yang menyalahi hukum atau tidak, tentunya harus dibuktikan melalui pengadilan. Kira-kira begitu. Bang, tadi saya cross check ke anggota KPU DKI terkait dengan DPT seperti apa yang diberikan kepada partai politik peserta pemilu. Nah, jawabannya itu hanya nama dan kelurahan. Sementara alamat detailnya itu ditutup. Karena memang saya sampai RT itu ada yang saya tahu ya, saya tahu. Karena kan orang mau mengecek. Nah, dari situlah dia bisa menelusuri nama. Kalau tidak, kalau hanya nama, berarti sudah ada upaya yang saya bilang tadi, mengkombinasikan dengan data lain sehingga identitas pribadi seseorang bisa terbuka. betul. Boleh di KPU-nya mungkin ya benar sampai kelurahan, tapi saya nggak yakin sampai RW sampai RT ya. Nah, Tapi katanya alamatnya ditutup, Bang. Tidak dibuka di dalam DPT yang diserahkan. kan nggak perlu alamat. Iya kan, satu Ya. RT itu kan begitu sudah ada nama kan bisa dikonfirmasi oleh kader-kader mereka tertentu di situ untuk mencari nama-nama ini ada di nomor berapa ya dikirim. Oke. Maksudnya terlalu naik lah, hanya kelurahan kemudian orang berusaha mencarinya. Nah, beda lagi kalau dilakukan proses pengkombinasian oleh PSI misalnya dalam hal ini dengan menggunakan data-data tertentu di kelurahan yang dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui alamatnya. Nah, itu kan ada processing data pribadi dengan tujuan lain. Saya tidak tahu apakah KPU DKI membela diri dengan menyatakan hanya batas kelurahan, tapi kan kita mesti lihat apakah betul hanya batas kelurahan. Nah, itu wilayahnya penegak hukum ya nanti ya itu melihat. Yang kedua adalah apakah kalau memang betul sampai kelurahan, pertanyaannya bagaimana PSI bisa mengidentifikasi sampai rumah dengan berbekal hanya nama, gitu ya, yang ada di satu kelurahan. Nah, kalau dilakukan kombinasi dengan informasi lain atau data yang lain, maka memenuhi syarat bahwa dia sedang mengungkap data pribadi, kombinasi data identitas seseorang yang berupa nama dengan informasi lain dan kemudian menemukan titik domisilinya. Itu kan pengungkapan data pribadi. Ya. Jadi saya udah repot lah ini untuk agak repot. Bang, ini beberapa netizen yang ya Bang, beberapa netizen yang mendapatkan sasaran dari materi kampanye PSI itu kan sudah melapor ke Bawaslu. Tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan update apakah Bawaslu melakukan upaya pemeriksaan lanjutan atau tidak. Tapi dalam konteks tadi ya, kalau Bawaslu mungkin larinya ke Undang-Undang Pemilu.
karena mereka rujukannya itu. Tapi kita juga tadi sudah mendengar dari Bang Alam, kalau ngomong soal data pribadi, itu ada undang-undang KIP, ada undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, pertanyaannya, dalam konteks dua undang-undang ini, apa yang bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang merasa dirugikan atas tindakan PSI ini? Ya, kalau saya ya, Adnan, orang mau kirim saya di situ kartu bergambar partai dan pengurusnya atau tokohnya, orang mau mengirim saya di situ parcel, orang mau mengirim ke saya itu seekor kambing, bagi saya sama aja, itu urusannya polisi. Nah, jadi ya lapornya ke polisi, kalau ke aparat penegak hukum, bahwa nanti kalau diklasifikasi ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu itu kejadian-kejadian spesifiknya yang memang nanti menjadi kewenangan Bawaslu untuk memberikan saksi administratif, tapi sanksi pidananya kan tetap di penegak hukum. Betul. Nggak ada urusan. Jadi menurut saya sih silakanlah dua-duanya jalan. Jadi nggak bisa juga kita bilang bahwa ini karena pemilu lantas harus terima Bawaslu. Ya, aspek ke data pribadian menyangkut data pribadi itu ya rezimnya undang-undang PDP. Bahkan semua harus tuh undang-undang PDP. Bang, dengan demikian, apakah partai politik sebagai pemegang data DPT yang diserahkan oleh KPU kepada mereka, itu juga mestinya tunduk pada undang-undang yang mengatur soal kerahasiaan pribadi, bukan hanya undang-undang pemilunya? Enggak, mereka harus tunduk juga pada undang-undang perlindungan data pribadi. Itu mereka adalah sebuah entitas, organisasi, sebagai data prosesor, posisinya di dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Jangankan partai politik, orang yang mendapatkan data pribadi tertentu di dalam perbankan misalnya, itu kan juga patuh tentang perlindungan data pribadi, walaupun dia mendapatkan pada Dukcapil, tidak bisa dia cuma bersandar pada undang-undang PT. Ya, artinya kan semua sektor harus patuh. Gitu, menurut saya sih itu. Jadi kalau partai politik ngeles lah, ini kan yang ngatur undang-undang pemilu, itu berarti mereka memang cuma punya niatan ngeles ya. Mereka nggak melihat ada undang-undang lain yang mengatur soal itu. Tinggal dicek apakah di undang-undang pemilu itu memberikan sesuatu yang spesialis. Misalnya menyatakan bahwa partai-partai boleh menggunakan data yang diserahkan oleh KPU mengenai DBT untuk kepentingan kampanye. Ada nggak? Nggak ada. Sepanjang itu nggak ada, ya berarti berlakulah undang-undang PDP. Terakhir, Mas. Ya. Ini soal partai politik. Ini kebetulan terjadinya di PSI. Sementara DPT ini juga diserahkan kepada seluruh partai peserta pemilu. Betul. Dan kans untuk terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan data ini kan juga akhirnya besar. Apa yang harus dilakukan oleh partai supaya mereka juga kemudian punya kesadaran bahwa perlindungan data pribadi itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka sebagai organisasi? Iya. Nah, kalau menurut saya mereka harus mempelajari undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang keterbukaan informasi, dan undang-undang Adminbuk ya, karena itu bersumber dari sana. Asalnya kan dari Adminbuk. 3 itu kalau dipelajari, kemudian tinggal lihat apa yang diatur di kepemiluan. Pemiluan itu kan tujuannya untuk akuntabilitas, Betul. verifikasi. Maka ya sebatas itu aja, tidak boleh digunakan untuk yang lain, sehingga partai-partai harus menjaganya, tidak boleh bocor, karena nanti mereka yang disalahkan juga kalau sampai bocor dari mereka. Kedua, pemanfaatannya harus lawful. Lawful itu ya sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Paling tinggi adalah untuk verifikasi, karena itulah aturan spesialis yang diperbolehkan dalam penggunaan data pribadi yang terbatas tadi oleh undang-undang pemiluan yang kemudian memiliki aturan turunan peraturan KPU. Saya kira itu clear sekali batasnya. Bang, dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, apakah pengaturan soal penyerahan DPT ke partai politik peserta pemilu itu masih relevan? Kalau menurut saya kita harus lihat dulu tujuannya apa. Karena kalau misalnya kita bilang tertutup, nanti tiba-tiba terjadi kesalahan,
KPU bilang kami tidak bisa membuka, partai bilang kami tidak bisa memverifikasi. Kemudian kita salahkan pula KPU, dianggap ada hazard, main-main gitu kan. Maka kalau kemudian diputuskan dia boleh dibuka dalam batas tertentu, misalnya cuma data, nama gitu ya, dan mungkin satuan administratifnya apakah RW atau RT, dan kemudian dibatasi tujuannya untuk memverifikasi partai tersebut, sehingga kalau dia merasa ada sesuatu yang keliru, dia boleh laporkan ke KPU untuk dilakukan koreksi atau ke Bawaslu. Itu kan masih dalam batas akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan ya, akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menurut saya dalam perspektif seperti itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tetap berlaku, dan perlakuan khusus dari Undang-Undang Pemilu yang aturan turunannya sampai pada peraturan KPU tentang pemanfaatan data pribadi itu tidak boleh menyimpang dari tujuan pemberian data tersebut. Kalau dia sudah menyimpang dari tujuan pemberian tersebut, maka sudah bisa dipastikan dia melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kira-kira begitu. Oke Bang, terima kasih banyak untuk insight-nya. Ini bagus untuk juga para pemilih yang mungkin merasa dirugikan dari penggunaan data pribadi mereka. Jadi dengan menonton channel ini mudah-mudahan mereka juga bisa melakukan upaya-upaya tertentu untuk melindungi data pribadi mereka sendiri. Bang Alamsyah, terima kasih untuk insight-nya. Sahabat Integritas, demikian diskusi kita dengan Bang Alamsyah Saragi. Partai politik hati-hati, jangan menyalahgunakan data pribadi yang diserahkan KPU kepada partai politik, karena di hadapan partai politik ada undang-undang lain yang mengatur dan memberikan ancaman pidana apabila ada pelanggaran terhadap data pribadi. Kita ketemu lagi di lain waktu. Salam anti korupsi, sampai jumpa.